Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan terus terima berkat serta pesan-pesan Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 18. Sekali lagi Keluaran 20 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul Tanda Alam. Nah, mari Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang kita sudah baca tadi. Yang terlibat di dalam peristiwa ini ada Musa dan juga bangsa Israel. Kemudian kalau kita melihat, memperhatikan perikop ini menuliskan tentang suatu peristiwa di mana bangsa Israel mengalami ketakutan. Ketika Allah hadir untuk memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, mengapa bangsa Israel ini merasa takut? Karena di perikop ini dituliskan bagaimana keadaan pada saat itu, yaitu ada guruh yang mengguntur. Kemudian ada kilat yang sabung menyabung. Kemudian ada suara sangkakala yang berbunyi. Tentunya suaranya sangat keras. Dan kemudian gunung berasap. Nah, inilah yang kemudian disaksikan oleh bangsa Israel. Dan itu membuat bangsa Israel takut. Sehingga mereka berdiri jauh-jauh dari embun kelam di mana Allah ada di tengah-tengah mereka. Sehingga hanya Musa saja yang menghampiri Allah pada saat itu. Lalu kemudian bagaimana bangsa Israel menghadapi ketakutan pada saat itu ya yang mereka alami ketika mereka menghadapi Tuhan. Pada saat itu Musa ada bersama dengan mereka dan Musa yang kemudian menenangkan, menasehati bangsa Israel bahwa kehadiran Allah bukan untuk menakuti dalam artian mengerikan. Tetapi agar supaya bangsa Israel menghormati Tuhan. Agar supaya bangsa Israel juga jadi waspada. Supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan. Kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu? Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Dalam peristiwa ini kehadiran Allah di tengah bangsa Israel, tadi kita sudah membahas bahwa kehadiran Allah disertai dengan adanya tanda-tanda alam. Seperti guruh, kilat, kemudian ada gunung yang berasap. Dan dengan tanda-tanda alam ini menunjukkan kepada kita, menyadarkan kita bahwa yang pertama Allah itu maha kuasa. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita dari tanda-tanda alam tadi. Menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Dengan adanya tanda alam tadi memperlihatkan betapa dahsyatnya, betapa agungnya Allah kita. Ketika Allah hadir bisa ada kilat, bisa ada guruh, kemudian bisa gunung bisa berasap dan sebagainya. Kalau kita ketahui itu hanya terjadi saat mungkin ada peristiwa-peristiwa alam. Misalkan gunung berasap karena ada yang mau meletus, ada kilat karena mau hujan dan sebagainya. Tetapi ini ketika Allah hadir di tengah bangsa Israel bisa ada kilat. Padahal tidak menandakan ada hujan. Gunung bisa berasap padahal bukan gunung yang meletus. Ya, ini menandakan betapa dahsyatnya Tuhan kita, kuasanya sungguh luar biasa. Dia sungguh gagah dan perkasa. Kehadirannya pun bisa semegah itu, seluar biasa itu. Disertai dengan tanda-tanda alam yang luar biasa. Nah, ketika kita melihat dan mengetahui bahwa Allah kita ini maha kuasa, hal itu dapat membangkitkan iman kita. Sehingga kita kemudian selalu terdorong untuk hidup takut akan Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan dan selalu menyembah Dia. Karena kita tahu Dia maha kuasa, maka kita harus tunduk kepada Dia. Bukan takut karena ngeri, tapi karena kekaguman, karena penyembahan, karena percaya kita kepada Tuhan bahwa Dia sungguh Allah yang berkuasa. Dan kuasanya itu dapat juga dilimpahkan bagi kehidupan kita. 1 Tawarik 29 ayat 11 di sana firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan punya mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi
itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ya, ini satu pengagungan tentang kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan di langit dan di bumi. Allah itu berkuasa. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu, dari tanda-tanda alam yang kita bisa lihat dalam peristiwa bangsa Israel ini, kita belajar apa? Selain kita kemudian dapat menyadari bahwa Allah itu Maha Kuasa, di sini kita pun dapat belajar bagaimana mengerikannya penghukuman Allah. Ini menjadi peringatan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita umat-umat Tuhan, bahwa dengan kemahakuasaannya Allah dapat menghukum manusia yang berdosa yang tidak mau bertobat. Kalau kehadiran Allah saja bisa disertai dengan tanda alam yang luar biasa, yang ajaib, apalagi Bapak Ibu ketika Allah melaksanakan keadilannya, yaitu dalam hal penghukuman. Ketika ada umat Tuhan yang berdosa tidak mau bertobat, Allah pun bisa menghakimi, menghukum dengan dahsyat. Ya, bahkan mungkin lebih luar biasa dari tanda alam tadi, dari kilat, dari gunung yang berasap dan sebagainya. Oleh sebab ini, oleh sebab itu kemudian kita belajar bagaimana kedahsyatan Tuhan bahkan dalam hal penghukuman sekalipun. Dengan tanda-tanda alam saja bangsa Israel bisa menjadi ketakutan, mereka gemetar. Ya, apalagi penghukuman Allah itu akan jauh lebih menakutkan dan menggentarkan. Nah, inilah yang kiranya menjadi peringatan dan membuat setiap umat untuk waspada dan berjaga-jaga supaya takut akan Allah, benar-benar menjauhi dosa supaya tidak masuk dalam penghukuman Allah. Ibrani 10 ayat 30 sampai 31 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, orang seperti itu tidak mungkin lepas dari hukuman karena kita sudah tahu siapa Allah. Dia berkata, akulah yang berhak untuk membalas kejahatan. Aku akan memberi ganjaran. Dia juga berkata, aku Tuhan akan mengadili umatku. Habislah kita kalau sampai ditimpa murka Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu, ini semakin menegaskan, mengingatkan kepada kita bahwa celaka, ya habislah kita kalau sampai kita masuk dalam penghukuman Tuhan. Karena sangat luar biasa dahsyatnya. Oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya kemudian kita harus selalu hidup dalam pertobatan supaya kita tidak ditimpa murka Allah yang hidup. Nah itu interpretasinya Bapak Ibu yang kita bisa pelajari. Kemudian apa aplikasinya? Ya apa yang kita lakukan sebagai respon kita terhadap kemahakuasaannya Allah, terhadap kedahsyatannya Allah. Kita belajar ya, respon kita yang pertama tentunya kita harus memuji dan mengagungkan Tuhan. Melalui pujian kita atau nyanyian kita, baik ketika kita beribadah di gereja atau dimanapun kapanpun kita berada dalam apapun yang kita kerjakan. Kemudian kita harus mengakui dan memperkatakan kekuasaan Tuhan melalui kesaksian kita, dukungan atau motivasi yang kita sampaikan kepada orang lain untuk mereka juga takut akan Tuhan. Atau kita memperkatakan firman Tuhan, kita mengucapkan kata-kata yang positif, yaitu menjadi bentuk pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, lakukan firman Tuhan sehingga terhindar dari dosa. Sebelum melakukan firman Tuhan harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami firman itu. Ya oleh sebab itu kita belajar firman Tuhan, baca Alkitab, dengarkan khotbah supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan saat kita lakukan firman Tuhan, kita akan menjauhi dosa, perilaku kita akan sesuai firman sehingga itu akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan dan terhindar dari penghukuman Allah. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itulah renungan firman Tuhan yang kita bisa pelajari hari ini. Tentang betapa dahsyatnya Tuhan dari tanda-tanda alam yang kita bisa lihat dari peristiwa bangsa Israel. Kita belajar bagaimana Allah itu Maha Kuasa dan sungguh dahsyat kekuatannya Tuhan. Oleh sebab itu ketika Allah menghukum pun juga pasti akan sangat dahsyat. Namun Bapak Ibu jangan sampai kita masuk dalam penghukuman Tuhan. Kita percaya kita akan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain,
dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa kuasa-Mu sungguh besar dan ajaib. Bahkan tolong kami untuk bisa hidup benar supaya kami tidak masuk dalam penghukuman Allah yang dahsyat itu. Biarlah hidup kami selalu memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang berasal dari-Mu. Tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang hidup saling mengasihi sebagaimana Engkau sedemikian mengasihi kami. Sehingga Engkau tetap di dalam kami dan kasih-Mu sempurna di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.